5 alasan mengapa kalian harus ikut organisasi. So, check it out. Hola guys, balik lagi bersama aku Fauzi di channel Jejak Zamzami. Dan makasih buat teman-teman semuanya yang udah selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, share ke teman-teman kalian dan juga subscribe. Karena aku makin semangat buat bikin video untuk teman-teman semuanya, khususnya di ranah dunia kuliah dan juga beasiswa. Di video kali ini aku ingin sedikit menjelaskan kepada teman-teman semuanya tentang 5 alasan mengapa orang itu harus ikut organisasi, khususnya mahasiswa dan juga pelajar. Karena banyak banget kan dari kita yang suka bertanya-tanya, organisasi itu penting atau enggak sih? Terus kenapa orang itu harus ikut organisasi? Mana yang lebih penting, akademik atau organisasi? Dan sebagainya. Oke, tapi sebelum ngasih tahu tentang 5 alasannya, aku ingin sedikit berbagi kepada teman-teman semuanya kalau saat ini Indonesia Youth Foundations, NGO yang aku dan teman aku buat, yang bergerak di bidang diplomasi publik, yang tujuan utama kita itu pengen banget menjembatani persahabatan antara pemuda Indonesia dan juga orang asing, ini lagi buka pendaftaran untuk jadi pengurus baru. So, buat teman-teman semuanya yang tertarik, linknya aku taruh di description box, dan kalau misalkan teman-teman pengen lihat posternya, aku bakal tunjukin juga di sini. Jadi buat teman-teman semuanya jangan lupa tanggal terakhir pendaftarannya itu 13 September. Tolong buat teman-teman semuanya jangan jadi deadlineer dan usahakan secepat mungkin buat teman-teman daftar kalau misalkan teman-teman tertarik dan juga udah siap. Oke. Pertama, melatih menjadi pemimpin. Kita semua tahu kan bahwa sebenarnya setiap dari kita itu merupakan seorang pemimpin dan kita bertanggung jawab untuk memimpin diri kita sendiri. Cuman alangkah lebih baiknya ketika kita nggak hanya memimpin diri sendiri, tapi juga bisa memimpin orang lain, baik itu dalam organisasi, dalam komunitas, dalam tim, apapun itu. Melatih kepemimpinan sejak dini, ini salah satu caranya adalah dengan masuk organisasi. Karena dengan organisasi kita akan bertemu banyak orang, kita akan ngasih pendapat, kita akan kontrak pendapat orang lain, kita akan menemui berbagai masalah yang di sana kita bakalan dilatih kepemimpinan kita itu sejauh mana dan sebagus apa. Dan aku bisa bilang sebenarnya orang yang sering ikut organisasi dan di organisasinya aktif ya, nggak hanya numpang nama doang gitu, itu benar-benar terlihat bagaimana personality dia, bagaimana cara dia menyampaikan argumen, bagaimana cara dia menolak argumen, bagaimana cara dia kerja, itu kelihatan banget. 2. Modal untuk melamar kerjaan, beasiswa, atau ke step berikutnya yang teman-teman itu pengen gitu. Nah, aku di sini bahas tentang kerjaan dan beasiswa dulu ya, karena kan biasanya ya mahasiswa kalau nggak kerja, sekolah lagi dapat beasiswa, rata-rata gitu sih. Termasuk kalau teman-teman mau bangun bisnis juga, organisasi itu penting karena nanti teman-teman bakalan jadi bosnya dan teman-teman bakal nge-lead atau ngemimpin banyak orang. Nah, maksudnya modal itu apa? Coba kita bahas dari yang pertama dulu ya, yaitu kerjaan. Aku sempat ngobrol sama HRD di pekerjaan aku, dan dia menyampaikan alasan mengapa sih HRD itu lebih suka ke orang yang aktif di organisasi. Pada dasarnya yang aku tangkap hanya satu highlightnya, yaitu orang yang ada di organisasi, yang dia itu nggak dibayar, kemudian dia aktif, dia suportif, dia sering menyampaikan gagasan, sering menyampaikan pendapat, dan sebagainya, itu bener-bener cool banget katanya. Apalagi kalau misalkan dia dibayar. Jadi bahasa gampangnya, dia gak dibayar aja, itu udah aktif loh gitu. Dia udah ngasih gagasan yang baik, dia udah kerja sebaik mungkin. Apalagi kalau misalkan dia dibayar, dia bakal jauh lebih baik kinerjanya dibanding dia nggak dibayar gitu. Menurut aku ini make sense banget sih. Dan aku juga waktu ngepost di Instagram banyak banget teman-teman aku yang setuju akan hal ini. Jadi menurut aku bener banget kalau misalkan kita aktif di organisasi yang nggak dibayar, kita bagus gitu ya, kinerjanya baik. Apalagi kalau misalkan kita dibayar, tentu bakal jauh lebih baik dan jauh lebih semangat. Oke, selanjutnya yang masalah beasiswa. Nah, modal untuk beasiswa biasanya kan suka ada ya beberapa beasiswa yang memberikan syarat kita itu harus pernah ikut organisasi. Kemudian waktu wawancara juga kita suka ditanya tentang kepemimpinan kita, dan salah satu cara untuk membuktikannya ya tidak lain dan tidak bukan hanyalah dengan ikut organisasi gitu. Jadi organisasi ini bisa nambah nilai plus buat teman-teman semuanya yang mau kerja, kemudian beasiswa ataupun magang.
Tiga, melatih skill komunikasi. Aku pernah mention sebelumnya, kalau misalkan orang yang kepemimpinannya bagus, dia orang yang sering ikut organisasi, dia tahu cara menyampaikan pendapat, dia tahu cara menolak pendapat, dia tahu cara gimana ngomong depan banyak orang. Ini benar-benar public speakingnya dia bakalan keuji di sana. Dan ini melatih skill komunikasi ketika kita masuk di organisasi gitu. Dan pasti banyak dari kalian yang nanya, ya kalau misalkan skill komunikasi mah gak usah ikut organisasi, kita ngobrol aja sama teman-teman kita. Oh mohon maaf bro, beda. Obrolan sama teman-teman kita itu beda banget gitu. Aku sering banget loh lihat teman-teman aku yang sering nongkrong-nongkrong, dia ngobrol terus gitu ya, termasuk sama aku gitu. Tapi ketika di organisasi, dia nggak menyampaikan pendapat apa-apa, dia nggak ngasih gagasan apa-apa. Padahal ketika dia nongkrong di warkop, itu dia yang paling bawel. Tapi ketika masuk ke organisasi, ada rapat, kemudian ada penyampaian gagasan, lagi konstruksi ide, dia nggak sounding sama sekali. Jadi ini adalah dua hal yang berbeda. Oke. Keempat, melatih time management. Aku itu adalah orang yang suka bikin jadwal harian aku itu per hari di Google Calendar gitu. Jadi misalkan hari ini aku mau ngapain, jam segini mau ngapain. Sesimpel misalkan aku mau meeting sama teman aku bakalan tulis di sana. Biar nggak ada kata lupa, biar nggak ada kata oh sorry, gue ada janji jam sekian. Oh sorry, gue telat. Oh sorry, gue lupa dan sebagainya lah pokoknya. Biar gak ada alasan-alasan kayak gitu. Jadi aku bener-bener tulis di Google Calendar apa aja yang harus aku lakuin gitu. Termasuk di organisasi. Kayak misalkan organisasi ini ngasih deadline aku jam sekian nih gitu untuk ngerjain ini. Ya aku bakalan tulis dan aku bakalan store sebelum deadline itu. Jadi time management ini bener-bener berguna banget buat kita, khususnya ketika kita masuk organisasi. Kita bakal bisa tahu gimana sih cara kita ngatur waktu, kemudian apa sih harus kita duluin, apa sih yang harus kita belakangin, kita bakalan tahu. Dan itu akan terlatih dengan sendirinya. Atau teman-teman bisa nyari mentor dan bahkan buku-buku yang teman-teman bisa baca. Ya sesimpel kata aku lah, teman-teman pakai Google Calendar aja, list setiap jamnya teman-teman mau ngapain gitu. Jadi teman-teman hidup itu benar-benar terarah, terukur, dan enggak hanya kayak ngandelin ingatan. Karena kalau ingatan itu sehebat apapun dia, itu bakalan ada kata lupa. What? Oke, dan ini yang terakhir adalah sarana mengembangkan skill. Jadi kalau teman-teman masuk organisasi dan teman-teman ngerasa kayak oke, gue punya skill bahasa dan gue pengen ikut organisasi bahasa. Oke, gue punya skill jurnalistik dan gue pengen ikut organisasi pers misalkan dan sebagainya. Itu teman-teman bisa sarana untuk mengembangkan skill teman-teman gitu. Karena kalau misalkan teman-teman cuma ngandelin diri teman-teman sendiri, itu kan agak sedikit susah ya. Dan teman-teman juga kan butuh input dari orang lain. Kalau misalkan kita ngerasa nih jago nulis gitu, coba deh ikut organisasi menulis, sehingga nanti tulisan teman-teman itu nggak hanya bisa dibaca teman-teman, nggak hanya dapat input dari teman-teman, tapi juga dari organisasi yang teman-teman ikutin gitu. Mereka bakalan bikin input, oh tulisannya itu gini loh yang bagus, oh medianya itu ini loh yang cocok. Nah itu bener-bener sarana buat teman-teman mengembangkan skillnya. Contoh kecilnya aku itu suka banget diplomasi publik. Aku itu suka banget hubungan dengan orang asing, ngobrol sama orang asing dan sebagainya. Makanya aku coba untuk masuk organisasi bahasa asing dan sekarang sampai mendirikan Indonesia Youth Foundation yang tujuannya itu untuk mempromosiin Indonesia dan juga melatih cara bagaimana sih sebenarnya orang Indonesia tuh bisa punya relasi sama orang asing melalui berbagai acara. Nah aku ingetin lagi buat teman-teman semuanya yang pengen gabung sama kita, sama Indonesia Youth Foundation. Saat ini kita udah ada 10.000 followers. Jadi tolong buat teman-teman semuanya inget tanggal 13 September itu tanggal terakhir. So don't waste your time. It's time for you to internationalize yourself. Let's join us. Baik, makasih banyak buat teman-teman semuanya yang udah menonton sampai akhir. Makasih banyak dan mohon maaf kalau misalkan masih banyak kekurangan. Dan kalau teman-teman punya alasan lain, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan sekali lagi, buat teman-teman semuanya, jangan lupa untuk like, comment, share ke teman-teman kalian. Dan juga subscribe apabila teman-teman suka video ini. Semoga aku bisa semakin semangat dan juga bikin banyak video lagi untuk teman-teman semuanya. So, thank you so much. Have a nice day. Goodbye. Stay safe.